Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 8 akan membawakan podcast dari bab 11 mengenai performance measurement. Adapun saya sebagai host di sini yang akan membantu jalannya podcast kali ini, Ayu Estra Stefania dengan NPM C1C020118 dan rekan saya. Esra Putri Simanjuntak, NPM C1C020-104 sebagai narasumber. Baiklah, langsung saja kita akan memulai podcast kita dengan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kali ini. Yang pertama, bisakah Saudari Esra menjelaskan apa yang dimaksud dengan performance measurement? Baiklah, terima kasih pada saudari Ayu. Coba jelaskan yang dimaksud dengan performance measurement. Performance measurement adalah proses untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, individu, atau sistem. Tujuan dari performance measurement adalah untuk memahami sejauh mana entitas tersebut mencapai tujuan dan targetnya, serta untuk memberikan wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan, perbaikan, dan perencanaan ke depan. Hal ini umumnya melibatkan pengukuran kinerja dalam berbagai aspek, seperti finansial, operasional, strategis, dan kualitatif. Kembali Saudari Ayu. Baiklah, terima kasih. Bisa saya rangkum bahwa performance measurement adalah proses untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu entitas. Lalu saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Bisakah Saudari Esra jelaskan beberapa aspek penting dalam performance measurement? Aspek penting dalam performance measurement, yang pertama ada tujuan dan kriteria. Menentukan tujuan yang jelas dan kriteria evaluasi yang terkait dengan tujuan tersebut. Misalnya, jika tujuan perusahaan adalah meningkatkan laba bersih, maka kriteria evaluasi dapat berupa pendapatan, biaya, margin laba, dan lainnya. Dan yang kedua ada pengukuran, mengidentifikasi metrik atau indikator yang relevan untuk mengukur kinerja. Ini bisa melibatkan data finansial seperti pendapatan, laba, dan arus kas, serta indikator non-finansial seperti kepuasan pelanggan, efisiensi, operasional, atau kualitas produk. Dan yang ketiga ada pengumpulan data. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur kinerja. Ini bisa melibatkan penggunaan data internal dan eksternal, serta metode pengumpulan data yang sesuai. Dan yang keempat ada analisis. Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi kinerja dan memahami tren, kelemahan, dan kekuatan. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Dan yang kelima ada pelaporan. Menyampaikan hasil pengukuran kinerja kepada pemangku kepentingan seperti manajemen, pemegang saham, atau karyawan dalam bentuk laporan atau komunikasi yang sesuai. Dan yang terakhir ada pengambilan tindakan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, entitas dapat mengambil tindakan perbaikan atau perubahan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Performance measurement sangat penting dalam pengelolaan bisnis dan organisasi karena membantu dalam pengambilan keputusan yang informasional dan membantu progres terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ini juga dapat digunakan untuk memotivasi karyawan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan adaptasi strategi bisnis sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan pelanggan. Kembali Saudari Ayu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Hal apa saja yang paling penting untuk mengukur performa kinerja karyawan? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Saudari Ayu. Hal apa yang penting untuk mengukur performa kinerja karyawan? Untuk mengukur performa karyawan merupakan hal yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Namun tidak ada satu metrik tunggal yang dapat digunakan untuk mengukur performa karyawan secara komprehensif. Sebaiknya organisasi yang menggunakan sejumlah metode dan indikator untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja karyawan. Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama ada tujuan dan KPI, Key Performance Indicator. Karyawan harus memiliki tujuan yang jelas dan diukur dengan KPI yang relevan.
ini membantu menilai apakah karyawan mencapai target mereka. Dan yang kedua ada evaluasi kualitas kerja. Selain hanya mencapai target, penting juga untuk menilai sejauh mana kualitas kerja karyawan memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi. Dan yang ketiga ada umpan balik. Umpan balik rutin dan konstruktif adalah kunci dalam mengukur kinerja. Ini dapat berupa umpan balik dari atasan, rekan kerja, atau klien jika relevan. Dan yang keempat ada produktivitas. Mengukur produktivitas dalam output atau pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir ada kehadiran dan ketepatan waktu. Menilai kinerja karyawan dalam hal kehadiran dan ketepatan waktu yang dapat mempengaruhi produktivitas tim secara keseluruhan. Penting untuk mencatat bahwa pengukuran performa karyawan harus menjadi proses yang adil, objektif, dan transparan. Kriteria dan metode pengukuran harus sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing karyawan, dan perlu diberikan umpan balik secara teratur untuk membantu karyawan dalam pengembangan dan perbaikan. Kembali dari Ayu. Baiklah, terima kasih. Mungkin bisa saya rangkum hal yang paling penting, yaitu yang pertama tujuan dan KPI, lalu yang kedua evaluasi kualitas, umpan balik, produktivitas, dan yang terakhir yaitu kehadiran dan ketaatan waktu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa dijelaskan metode penilaian kinerja mana yang lebih efektif dan akurat digunakan untuk penilaian kinerja di era sekarang ini. Baik, terima kasih pada Saudari Ayu atas pertanyaannya. Metode penilaian kinerja yang mana yang efektif dan akurat untuk digunakan penilaian kinerja di era sekarang. Penilaian kinerja adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang membantu organisasi dalam mengukur sejauh mana karyawan mencapai tujuan mereka. Mencapai tujuan mereka, memberikan umpan balik, serta mengidentifikasi area pembangunan. Ada beberapa metode penilaian kinerja yang dapat digunakan dan pilihan tergantung pada konteks organisasi, tujuan penilaian, dan sumber daya yang tersedia. Dalam era sekarang ini, beberapa metode yang sering digunakan dan dianggap efektif ada. Yang pertama, metode penilaian 360 derajat. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang berinteraksi dengan karyawan, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan karyawan sendiri. Ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja karyawan. Namun, metode ini memerlukan banyak waktu dan sumber daya untuk dilaksanakan. Dan yang kedua, manajer kinerja berbasis kompetensi. Pendekatan ini menilai kinerja karyawan berdasarkan sejauh mana mereka memenuhi kompetensi atau keterampilan tertentu yang relevan dengan pekerjaan mereka. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area perkembangan spesifik. Dan yang ketiga ada penilaian kinerja berbasis hasil, outcome based. Metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan hasil yang dicapai dalam pekerjaan mereka. Hal ini memfokuskan pada pencapaian tujuan dan target kinerja. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada metode penilaian kerja yang sempurna dan yang paling efektif akan bervariasi tergantung pada situasi. Oleh karena itu, penting untuk merancang sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan memastikan bahwa proses tersebut adil dan transparan. Selain itu, melibatkan karyawan dalam proses penilaian dan memberikan umpan balik konstruktif dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas penilaian kinerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali Saudari Ayu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra atas jawabannya. Saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang dimaksud dengan balance scorecard dan bagaimana perspektif dalam pengukuran kinerja balance scorecard. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Apa yang dimaksud dengan balance scorecard dan bagaimana perspektif dalam pengukuran kinerja balance scorecard? Balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja yang diinisiasi oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992. Terdapat 4 perspektif dalam pengukuran kinerja dalam balance scorecard. Di antaranya, yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Contohnya, ROA, profit margin, cash flow. Dan yang kedua ada perspektif customer.
Perspektif ini berfokus pada bagaimana perusahaan memperlakukan customers-nya. Contohnya retensi pelanggan, pangsa pangsa pasar, tingkat kepuasan customer. Dan yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini mengacu pada bagaimana bisnis operasional perusahaan berjalan. Contohnya retensi karyawan. Dan yang terakhir itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Contoh presentasi penjualan atas produk baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali Saudari Ayu. Baiklah, terima kasih. Mungkin bisa saya uh, simpulkan ada 4 perspektif, dan selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa dijelaskan apa saja tujuan dari penerapan balance scorecard itu sendiri? Baik, terima kasih pada Saudari Ayu. Tujuan dari penerapan balance scorecard, uh, bertujuan untuk keseimbangan antara ukuran-ukuran kinerja tetap sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga dapat mendorong karyawan agar bertindak sesuai tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Tiap perspektif dalam balance scorecard akan berisi aspek strategi perusahaan serta langkah-langkah yang akan dilakukan. Dalam menetapkan balance scorecard, manajemen senior akan memilih ukuran yang pertama, ada akurat dapat mencerminkan faktor keberhasilan strategi perusahaan. Kedua, menunjukkan hubungan yang kuat antara ukuran individual lalu dihubungkan dengan issue effect relationship. Dan yang terakhir, memberikan pandangan yang jauh mengenai kondisi perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali Saudari Ayu. Baiklah, terima kasih. Saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sistem penilaian kinerja ini akan mempengaruhi dan memenuhi kebutuhan terkait dengan stakeholder. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Ayu. Dalam sistem ini, nilai kinerja ini akan memenuhi kebutuhan terkait stakeholder. Sistem nilai kinerja akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dengan menggabungkan ukuran strategi seperti yang pertama ada ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil akan menunjukkan hasil dari suatu strategi seperti halnya pendapatan. Ukuran ini merupakan lagging indicators bagi manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Sementara ukuran pemicu merupakan leading indicators yang menunjukkan bagaimana kemajuan dari bidang-bidang dalam mengimplementasikan strategi. Dua ukuran ini saling terkait. Ketika ukuran hasil menunjukkan ada masalah, tetapi ukuran pemicu tidak, maka akan perlu dilakukan evaluasi strategi. Dan yang kedua ada ukuran keuangan dan non-keuangan. Sistem yang ada di perusahaan biasanya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan saja. Namun kinerja non-keuangan juga yang sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja keuangan. Dan yang terakhir ada ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus selalu menyeimbangkan antara ukuran eksternal dan internal. Ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan, ukuran internal seperti hasil produksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali dari Ayu. Baiklah, terima kasih. Mungkin bisa saya sebutkan kembali sistemnya. Yang pertama yaitu ukuran hasil dan pemicu, ukuran keuangan dan non-keuangan, dan yang terakhir ada ukuran internal dan eksternal. Pertanyaan berikutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Saudari Esra, apa saja faktor yang dapat memicu terjadinya perubahan? Baik, terima kasih Saudari Ayu. Faktor yang dapat memicu terjadinya perubahan. Ukuran non keuangan yang disebut dengan ukuran non keuangan yang disebut dengan faktor kunci keberhasilan akan ditekankan bahwa lebih sedikit variabel kunci yang dipilih untuk suatu unit bisnis tertentu daripada jumlah variabel yang dijelaskan. Variabel kunci yang berfokus pada pelanggan yang pertama itu ada pesanan, kedua pesanan tertunda, yang ketiga pangsa pasar, yang keempat pesanan dari pelanggan kunci, kelima ada kepuasan pelanggan, yang keenam ada retensi pelanggan, dan yang ketujuh ada loyalitas pelanggan. Variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal. Yang pertama ada utilisasi kapasitas, dan yang kedua pengiriman tepat waktu, dan yang ketiga perputaran persediaan, yang keempat kualitas, dan yang terakhir ada waktu siklus. Mungkin itu saja yang bisa saya
Bisa saya sampaikan kembali, Saudari Ayu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Mungkin faktor yang dapat memicu terjadi perubahan seperti yang sudah disampaikan oleh Saudari Estra sebelumnya, dan saya akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Baik, terima kasih Saudari Ayu. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja ada 4 langkah. Yang pertama, mendefinisikan strategi dengan adanya BSC, kaitan antara strategi dan tindakan akan terlihat dalam implementasi BSC dimulai dengan mendefinisikan strategi perusahaan. BSC dapat diciptakan oleh korporat ataupun pada tingkat unit bisnis. Dan yang kedua, mendefinisikan ukuran strategi. Ukuran-ukuran akan dikembangkan untuk mendukung strategi. Perusahaan harus berfokus pada ukuran yang penting. Dan yang ketiga, ada integrasi ukuran ke dalam sistem manajemen. BSC harus diintegrasikan dengan struktur formal dan informal perusahaan. Dan yang terakhir itu ada peninjauan ukuran dan hasil secara berkala. Ketika BSC diimplementasikan, balance scorecard harus selalu ditinjau dengan selalu memperhatikan kondisi organisasi menurut ukuran hasil. Ukuran pemicu, bagaimana strategi perusahaan sejak peninjauan. Dan ditinjau juga apakah ukuran scorecard akan diubah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kembali dari Ayu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa saya jelaskan kembali langkah-langkahnya, yaitu di mana ada 4 langkah utama yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama mendefinisikan strategi, mendefinisikan ukuran strategi, lalu yang ketiga ada integrasi ukuran ke dalam sistem manajemen, dan yang terakhir peninjauan ukuran dari hasil secara berkala. Pertanyaan berikutnya yang terakhir yang akan saya tanyakan kepada narasumber yaitu apa saja kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Saudari Ayu. Kesulitan dalam mengimplementasi sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, terdapat hubungan yang buruk dengan non-keuangan. Profitabilitas masa depan tidak dapat menjamin target yang akan dicapai. Dan yang kedua, hanya berfokus pada kinerja keuangan. Fokus utama hanya pada kinerja keuangan akan memberikan efek jangka panjang bagi perusahaan, bahkan meningkatkan perilaku disfungsional. Dan yang ketiga, terlalu banyak pengukuran. Pengukuran yang terlalu banyak akan membuat manajer kehilangan fokus. Dan yang keempat, ada mekanisme perusahaan yang belum dibentuk. Mekanisme perusahaan yang belum jelas akan mempengaruhi ukuran-ukuran yang ada. Dan yang terakhir, ada perusahaan kesulitan dalam menentukan hasilnya. Banyak organisasi yang menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan, tetapi tidak memberikan bobot atau angka yang jelas terhadap masing-masing pengukuran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kembali dari Ayu. Baiklah, demikianlah pertanyaan terakhir yang bisa saya tanyakan untuk podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Saudari Esra atas kesempatannya, dan demikianlah podcast kali ini yang bisa kami bawakan. Kiranya boleh mendapat pengetahuan bagi teman-teman semua. Saya Ayu Esra Stefania sebagai host pamit undur diri, dan rekan saya Dan saya Esra Putri Simanjuntak sebagai narasumber pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.